Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wa shollallahu alaihi Muhammadu wa mad'ulahu al-biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ayyuha ikhwah, qabla bidayati kulli syai'in hayya bina nusaffi niyatana nawaina fi ta'alumina kama qad nawa nabiyuna wa alamana. Nawaina fi ta'alumina li izalati al-jahri an anfusina wa an ghairina wa ibla'il kalimatullah wa li izzatil isani wa li baqa'il isani. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati sholihah. Allahumma idzana bil Islam, Allahumma idzana bil ilmi wal amali. Yasir umurona fi nailil ulum. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sofi Baitila Sikia bersama partner saya Ilma Nasiro akan melaksanakan diskusi mengenai nahwu yang dimana ini tugas UAS dari Ustadz Hashim Fanirin SPDI MAPD. Baik, langsung saja ke tugas kita ya teman-teman. Langsung sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saya buat Ilma. Ilma, yang pertama, apa itu tawabi? Ya baik, terima kasih Sofi. Tawabi ya. Tawabi itu kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Kan ada tuh yang i'rabnya itu mutlak ya, seperti fa'il, mubtada dan khabar itu kan harus marfu. Nah, terus ada juga tuh maf'ul bih itu i'rabnya harus mansub. Nah, dalam kalau tawabi ini kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Jadi itu tawabi. Oh gitu ya Mbak. Lanjut pertanyaan dari lanjut ke Sofi nih, apa Ilma mau ngasih Sofi? Gimana nih, nanya Sofi ya? Oke. Itu apa yang dimaksud dengan sifat musyabahah itu? Aku masih kurang paham. Musyabahah. Baik, sifat musyabahah itu dijelaskan bahwa sifat musyabahah itu yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan makna watak. Biasanya sifat musyabahah ini juga membutuhkan maf'ul. Maksudnya makna watak itu kayak misalkan tinggi, cerdas, nah itu. Jadi sifat musyabahah itu menunjukkan makna itu gitu. Tertuju kepada makna tinggi itu atau cerdasnya itu. Gitu loh Ilma. Lanjut pertanyaan kedua ya dari Sofi buat Ilma. Yaitu pertanyaannya, tawabi kan tadi udah Ilma jelasin dong. Nah, tawabi itu dibagi menjadi berapa kira-kira? Tawabi itu dibagi jadi 4. Pertama itu ada na'at. Na'at itu sifat, terus atau itu kata sambung, taukid. Ada taukid. Nah, taukid ini kalimat penekanan. Nah, terus ada badal atau pengganti. Nah, itu ada 4 taukid. Tawabi itu ada 4. Ini tok gantian ya, saya nanya. Ini makna dari kata bil kolam tuh, ini kan aku baca tuh di buku di kitab Audul Manahi. Itu tuh yang ada kalimat kata bil kolam itu, tolong jelaskan. Baik, kata bil kolam. Kata-katanya di sini dia sebagai fi'il madi. Alamat i'rabnya mabni ala sukun ditusoli bidomiri rofa mutahari. Dia dibaca sukun dan dia juga rofa, tanda bacanya domah. Nah, untuk bil kolamnya dia jar majrur. Bi-nya dia harfu jar, wa yakunu muta'alliqa bil fi'il madi. Dia mabni alal kasroh, dia dibaca kasroh. Nah, al-qalamunya itu majrurun bil harfi.
Alamat i'rabnya dia wa alamatu jarihi kasratu ismun mufrad. Dia dibaca jar, alamat jarnya yaitu kasrah. Dia juga ismin mufrad. Maknanya di sini kata bil qalam yaitu saya menulis dengan perantara pulpen. Kenapa dengan perantara? Karena pakai perantaranya itu kan di situ ba tuh perantaranya. Ba-nya itu dia termasuk kata sambungan dari rofa mutahari. Gitu ya, Ma. Oh, gitu. Ya Allah. Iya, Ilma nih. Lanjut nih Sofi nanya Ilma ya. Iya, boleh. Aku mau nanya seputar atof. Atof itu ada apa sih? Atof itu, atof kan tadi kan artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu atof itu kata sambung. Nah, terus ada 3 istilah yang digunakan susunan atof. Itu yang pertama ada huruf atof, ada ma'tuf, sama ma'tuf alaih. Nah, huruf atof itu artinya kata sambung. Ma'tuf itu kata yang disambungkan, sedangkan ma'tuf alaih itu yang dijadikan kata sandaran. Gimana? Ya, ngerti. Nah, gitu. Nah, sekarang gantian ya. Itu pengertian badal, mau minta tolong jelasin badal. Badal itu kata pengganti. Nah, yang berasal dari badala yubdilu, badalan. Jadi artinya itu yang berarti kata mengganti. Jadi badal itu sama dengan pengganti gitu loh, Ilma. Oh, badal itu pengganti. Iya. Lanjut di pertanyaan nomor 4 buat Ilma. Apa saja sih susunannya dari atof itu? Kan banyak susunan. Oh iya. Tuh. Nah, susunannya. kira-kira apa aja gitu susunannya? Iya, tadi sempat aku jawab sih kalau susunannya. Jadi itu ada 3, itu ada huruf atof. Nah, huruf atof itu kata sambung kan. Nah, terus ada ma'tuf. Ma'tuf itu kata yang disambungkan. Dan terakhir itu ada ma'tuf alaih. Itu kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Jadi itu susunan itu ada huruf atof, ma'tuf, dengan ma'tuf alaih. Apa aja coba? Apa, Mak? Huruf atof, Atau ma'tuf, sama ma'tuf alaih. Jadi 3 ya? Ya, 3. Oke. Lanjut nih apa nih? Aku nanya ya. Oke. Ini dong contoh, kan tadi kan disebutin badal kan? Iya. Itu contohnya badal tuh gimana sih? Badal ya, ada nih contohnya seperti ya. Aduh, buka-buka lagi seperti. Contoh di sini seperti ja'a abuka zaidun. Nah, ja'anya di sini disebut sebagai fi'il madi mabni alal fathil. Abukanya itu fa'il ismun sorry fa'innahu mubdal minhu wa huwa mudhof aidon. Alamat i'rabnya dia marfu lafzon wa alamatur rafa wa auli annahu min asma'ul khamsah. Dia rafa secara tempat dan alamat i'rabnya dan alamat rafanya juga dia menggunakan au, dan dia juga termasuk asmaul khamsah. K-nya di sini dia sebagai mudhof ilaih mabni alal fathi fi mahalli jar ala annahu mudhof ilaih. Dia dibaca fathah di tempatnya dan dia juga sebagai mudhof ilaih. Zaidunnya itu badal kul minal kuli li annahu fil haqiqati ainul mubdal minhu. Alamat i'rabnya dia marfu lafzan ala annahu tabi'ul mubdal minhu marfu. Dia dibaca rafa secara tempatnya dan dia juga sebagai mubdal minhu-nya rafa. Nah, ja'annya gini kan, jadi kan tadi badal tanpa perantara. Nah, jadi artinya itu hakikatnya itu mubdal minhu gitu. Iya. Gitu ya. Oh gitu. Ya. Nah, terus mau nanya lagi deh. Nanti kan nanya lagi. Boleh. Ini tentang tauhid itu bukan sih kalimat penegas kalau nggak salah ya? Iya. Tauhid. Itu tuh ada berapa sih tauhid itu?
Jumlahnya Taukid itu ada 2. Yang pertama itu taukid lafzi yang artinya mengulangi. Terus yang kedua itu ada taukid maknawi yang artinya mencocoki pada muakatnya. Kalau misalkan muakatnya muannas, maka mengikuti taukidnya juga muannas. Kalau misalkan berarti dia juga muzakar. Kalau ada yang bahasa gitu ya. Lanjut Sofi gantian nih. Gantian dari Sofi pertanyaannya. Kan tadi Ilma ngebahas atof tuh ya. Mau tahu dong contoh atof tuh kayak gimana gitu? Contohnya, nih contoh yang gampangnya ya. Contohnya itu kayak misalkan Qoma Zaidun wa Ahmadun. Qoma Zaidu wa Ahmadu. Nah, koma kan fi'il madhi. Nah, Zaidu itu ma'tuf alaih. Zaidu itu ma'tuf alaih. Nah, wa-nya itu huruf atofnya. Dan Ahmadu itu dia ma'tuf. Nah, gitu Sofi. Contohnya koma Zaidu wa Ahmadu. Oh iya. Tapi kan tadi kan itu kan apa? Iya itu contohnya. Lagi ya? Paham. Enggak sih, Ilma nanya aku aja. Ya, aku nanya ya. Nah, tadi kan udah dijelasin taukid tuh. Aku tuh ini contoh taukid yang maknawi itu gimana sih? Contohnya nih, Ya. contohnya misalkan ja'a Zaidun nafsahu wa ani. Nah, ja'anya di sini dia sebagai fi'il madhi mabni al fathi. Nah, Zaidunnya itu dia fa'il fa'ilahu mu'akid. Tadi kan mu'akid itu yang ditegaskan. Dia juga alamat i'rabnya marfu'un lafzon, dia dibaca rafa. Nafsahunya dia sebagai mu'akidul mufrad. Alamat i'rabnya marfu'un lafzon ala annahu tadi. Li mu'akidu maf'udun marfu'un. Nafsahunya dia sebagai mudhof. Hunya dia sebagai mudhof ilaih wa huwa dhamiru ya'udu ila mu'akid. Alamat i'rabnya dia mabni ala dhammi fi mahallin jar ala annahu mudhof ilaih. Jadi taukid itu ini gitu loh Ima. Isim yang mengikuti mu'akidnya kan kayak tadi dijelasin gitu. Jadi contohnya di sini pas contoh ja'a Zaidun nafsahu wa ayyuhu. Gitu ya, Mak. Oke. Sampai nanya nih. Huruf atof. Huruf atof itu ada berapa sih? Ada apa aja? Oh ya, huruf atof. Ini ada 9. Huruf atof itu ada 9. Apa aja tuh? Ini ada wa. Wa itu artinya dan. Terus ada fa. Fa itu artinya maka. Terus ada summa, kemudian terus ada au artinya atau, terus ada antah ataukah, bal bahkan, la tidak, lakin akan tetapi, dan kata hingga. Wa, summa, au, bal, la, lakin, kata. Nah, itu ada 9. Oh iya. Nah, Terus berarti kaidahnya atof ma'tuf itu gimana sih, Pak? oh kaidahnya. Iya. Nah, kaidahnya tuh wajib sama. Jadi dari sisi i'rabnya. Jadi tuh kaidahnya wajib sama dari sisi i'rabnya aja. Nah, i'rabnya itu harus sama. Misalnya nih, ma'tuf alaihnya marfu. Nah, ma'tufnya juga harus marfu. Nah, terus kalau misalnya ma'tuf alaihnya masuk, ma'tufnya juga harus masuk. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga harus rofa gitu. Oh iya. Apa? Ya. Ilma nanya lagi nggak? Apa Sofi lagi yang nanya? Kopi lagi deh. Boleh. Kan tadi kaidahnya tuh ya. Kalau misalkan contohnya yang marfu gitu, bisa nggak Ilma? Oh, yang marfu. Iya. Kan sesuai kaidahnya kan harus disesuaikan ya sisi i'rabnya nih. Kalau yang marfu tuh ada ja'a Zaidu wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'u. Itu artinya Zaid dan Ja'a telah datang, Zaid, wa dan Fatimah, atau Aisyah
Thumma kemudian nisa para wanita. Nah di situ kan ada kayak coba deh Ja'a Zaidu. Nah itu kan i'rabnya i'rab dari kata Zaid ini itu kan marfu. Nah terus ada lagi Fatimatu. Nah, i'rabnya juga dari kalimat Fatimatu ini tuh marfu juga. Aisyatu juga marfu. Nisa'u juga marfu. Nah itu sisi yang marfunya. Jadi saling mengikuti gitu ya, Il? Iya. Oh iya, kalau misalkan contoh yang mansub. Kalau yang mansub kan tuh harokatnya ini ya, mansub tuh harokatnya fathah ya. Iya, fathah. Nah contoh itu ro'a itu imama wal muslimina fil masjidi. Ro'a itu saya melihat imama seorang imam wal muslimina dan kaum muslim fil masjidi di masjid. Nah itu kan ada kata huruf atofnya ada wa kan, huruf atofnya ada wa tuh. Nah ada ma'tuf alaihnya kan imama. Nah ma'tuf alaihnya di sini kan mansub. Nah terus ada huruf ma'tufnya itu muslimina, dia juga mansub kayak gitu. Oh berarti kalau misalkan yang majrur gimana tuh? Oh kalau majrur kan itu kasroh ya majrur. Contohnya maratu bin tulabi wal mudarrisati. Mungkin Itu. Jadi tulabi sama mudarrisatinya kan majrur. ya ngerti. Ya sob gantian. Boleh. Ismun maf'ul tuh apa sih? Ismun maf'ul. Iya. Ismu maf'ul itu yaitu isim mustaq dari fi'il mabni lil majhul, yaitu untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenal fi'il yang beramal seperti fi'ilnya gitu lah ya. Jadi dia beramal seperti fi'ilnya kan mengikuti gitu. Emang kalau dasarnya. Jadi mengikuti gitu ya. Terus contohnya, contoh isim maf'ul gimana? Contoh isim maf'ul yaitu misalkan kalimatnya ini nih, apa? Zaidun Muhammadun khalquhu. Nah, Zaidunnya itu dia sebagai mubtada tuh. Marfu'un lafzon dia dibaca rafa. Muhammadnya dia sebagai khobar mubtada, wa innahu ismu maf'ul yang malu amalu fi'lihi mujhir majhul. Dia dibaca rafa, alamat i'rabnya dia rafa. Nah, khalqunya dia naibul fa'il li mahmudi wa yakunu mudhof. Dia juga sama dibaca rafa. Kan tadi sering mengikuti itu, jadi dibaca rafa juga. Bunyinya dia sebagai mudhof ilaih, mabni ala dhamma fi mahalli jar ala anahu mudhof ilaih. Dia dibaca dhamma secara lafaz dan dia juga mudhof ilaih. Nah, Zaidun itu utawi Zaid, Muhammadun itu dipuji, khalquhu apa akhlaknya Zaid. Jadi Zaid itu dipuji akhlaknya gitu loh. Contoh dari ismun maf'ul. Gitu ya. Oh, kira aku paham juga. Iya gitu. Nah, gitu. Aku sih udah sih nanyanya itu aja. Udah ngerti ya gimana berarti? Iya, udah banyak nanyanya. Ya udah nih, kita tutup aja sih kayak gitu. Sekian saja pertanyaan dari Sophie dan Hilma. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesalahan itu ya datangnya dari kita dan kebenaran itu hanya milik Allah. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, ya udah, hadza wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.